Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemerintah saat ini tengah menggarap holding BUMN klaster pangan. 3 peraturan pemerintah yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo menjadi dasar penggabungan beberapa badan usaha klaster pangan. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Sitorus mengatakan, holding BUMN pangan nantinya akan membentuk badan usaha yang sehat dan terfokus. Masyarakat juga akan merasakan dampak positif seperti kenaikan harga bahan pangan hingga optimalisasi kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam bidang pangan. Sekarang saatnya pangan juga menjadi perhatian yang serius. Selama ini kita melihatkan BUMN yang terkait dengan pangan itu terpecah-pecah dan tidak ada yang berkembang secara signifikan, ya, bahwa kebanyakan menjadi beban. Oleh karena itu kami menyambut baik adanya likuidasi merger dari beberapa BUMN. Sementara itu, anggota Komisi 6 lainnya, Nasim Khan, mengapresiasi langkah pemerintah dalam membentuk BUMN holding pangan. Menurutnya, kondisi BUMN klaster pangan saat ini sedang tidak sehat. Langkah ini menjadi harapan membentuk badan usaha yang kuat. Guna koordinasi dengan kementerian BUMN lainnya, Nasim berharap ke depan BUMN holding masih bermitra dengan Komisi 6, meski secara regulasi masuk dalam bidang pertanian. Bagaimana dari hasil-hasil pangan ini bisa bermanfaat kepada bangsa kita, dan kita berharap pada suatu saat Indonesia itu sudah tidak tergantung dengan impor-impor dan kita bisa menjadi produsen ekspor, kalau perlu kita bisa ekspor kepada luar dengan hasil dari holding ini yang kita harapkan ke depan itu. Elisa dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung Batam Bintan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kepulauan Riau. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kota Batam, Kepulauan Riau baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Chen Suilan mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung Batam Bintan. Menurutnya, pembangunan jembatan ini merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada tahun 2019 lalu yang harus direalisasikan. Chen Suilan meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan jembatan Batam Bintan supaya masyarakat dapat merasakan dampak positif seperti geliat perekonomian yang akan terjadi di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan kawasan di sekitarnya. Ini semua on the record. Jadi dari pihak Pemda memang harus menyediakan lahan, legalitas, dan DED. Dan itu sudah dilengkapi. Akhir Desember ini sudah bisa diselesaikan. Terkait pembiayaan konstruksi pembangunan jembatan Batam Bintan ini, Chen Suilan mengatakan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU tidak menggunakan dana APBN seluruhnya, namun melibatkan sejumlah BUMN dan investor asing. Sekitar 13 triliun itu kan total semuanya. Sisanya akan di KPBU kan. KPBU sendiri adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi nanti diberikan kepada BUMN dan investor luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI menekankan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi salah satu yang harus diperhatikan dalam rangka menjaga kelestarian hutan oleh masyarakat hukum adat. Hutan sebagai ekosistem alam dan lingkungan sangat diperlukan kelestariannya oleh masyarakat hukum adat. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI, Khalid, daerah Sukabumi memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan harus dijaga kelestariannya, termasuk hutan adat. Keberadaan hutan adat harus dioptimalisasikan untuk kepentingan masyarakat sekitar hutan. Lemahnya penegakan hukum, kita maunya kan ada penguatan yang konkret. Namun, ini tugas daripada konstitusional kami, menyerap informasi masyarakat, agar undang-undang yang akan kita lahirkan, kita buat nantinya lebih maksimal. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI lainnya, Hermanto, mengatakan kedatangan Panja Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya ke Sukabumi adalah untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antara pelaksanaan undang-undang dengan upaya pelestarian hutan adat. Melakukan
harmonisasi antara undang-undang yang mengatur tentang masyarakat hukum adat dengan yang ada di daerah sehingga ada sinkronisasi. Komisi 4 DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Konservasi SDA Hayati dan ekosistemnya selesai pada tahun ini. Dari Jawa Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI berharap tidak ada upaya kartelisasi gula refinasi. Setelah jeda berikut. DPR RI berharap tidak adanya upaya kartelisasi dalam penetapan kuota impor, khususnya untuk produksi gula kristal rafinasi. Hal ini dikhawatirkan akan merusak pasokan industri. Dalam kunjungan masa reses Komisi 7 DPR RI ke Medan Sugar Industry, Sumatera Utara, anggota Komisi 7 DPR RI Rofik Hananto mengatakan, akibat adanya kartelisasi akan merugikan industri gula dalam mendapatkan pasokan dan harga serta kualitas yang baik. Selain itu, pasar monopolistik tersebut memang rata-rata membuat konsumen dan pengguna tidak mendapatkan manfaat yang baik. Karena kebutuhan yang begitu besar untuk gula kristal rafinasi itu sekarang hanya dikuasai oleh 11 pabrik di seluruh Indonesia dan itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat untuk gula kristal putih yang disiapkan oleh kurang lebih 62 perusahaan di Indonesia. Lebih lanjut, Rofik meminta Direktorat Jenderal Agroindustri Kementerian Perindustrian untuk mengawasi betul upaya kartelisasi. Ditjen Agroindustri menjadi leading sektor yang bertugas tidak hanya untuk menetapkan perusahaan yang mendapatkan kuota impor, namun juga mengawasi prosesnya dengan maksimal. Ke depan ini, aturan ini bisa dimodifikasi dengan lebih baik karena permen yang terkait dengan pengaturan gula kristal rafinasi ini antara penetapan siapa saja yang mendapatkan kuota ini dengan pengawasnya sama ya. Tidak ada checks and balances ya. Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Indonesia dan Rumania memiliki potensi peningkatan hubungan bilateral yang sangat tinggi dan saling menguntungkan. Badan Kerjasama Antarparlemen atau BKSAP DPR RI mendorong berbagai aspek peningkatan kerjasama khususnya dalam bidang perdagangan. Selain berupaya memperkuat hubungan diplomasi antara Parlemen Indonesia dengan Rumania, delegasi BKSAP DPR yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma juga mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Indonesia di Rumania Amhar Azet serta entitas bisnis di Rumania untuk menampung masukan potensi kerjasama antara Indonesia dengan Rumania. Putu mengatakan dalam pertemuan tersebut terungkap potensi kerjasama yang masih bisa digali antara Indonesia dengan Rumania cukup besar, mulai dari perdagangan, pariwisata, pertanian, pendidikan, ketenaga kerjaan, hingga pemanfaatan teknologi. Harapan-harapan ke depan sangat banyak bagaimana Indonesia dan Rumania dapat meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang. Tentu kita ingin terus mendorong diplomasi harus dilakukan, peran BKSAP dalam menjembatani hubungan Indonesia dengan Rumania. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani juga menilai masih terdapat peluang yang sangat besar untuk menjalin kerjasama antara Indonesia dengan Rumania, khususnya potensi pengiriman tenaga kerja terampil atau skillful worker yang bisa bekerja di Rumania dengan pangsa pasar di Uni Eropa. Perusahaan-perusahaan besar membuka perwakilan ataupun pabrik di Rumania, sehingga peluang kita mengirim skillful workers besar ke Rumania. Dari Rumania, Mustaqim, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mendorong peningkatan, percepatan, dan kemudahan pembiayaan kredit usaha rakyat atau KUR bagi petani di Gorontalo. Dalam kunjungan kerja ke Gorontalo, Rahmat Gobel menilai kemudahan akses pinjaman KUR dapat mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian
serta mengatasi permasalahan kemiskinan di Gorontalo. Menurutnya, anggaran pembiayaan KUR di Gorontalo harus ditambah agar mayoritas petani dapat mengakses pinjaman untuk meningkatkan keterampilan dan menerapkan teknologi pertanian modern. Rahmat berharap upaya ini juga dapat mendorong terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Salah satu lokomotif untuk mengentaskan kemiskinan di Gorontalo. Ya, bagaimana caranya? Ya tadi, kita harus meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu bagaimana petaninya, keterampilan petani. Juga perlu ada pendekatan teknologi dan juga pembiayaan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso berkomitmen meningkatkan pembiayaan kredit usaha kecil bagi petani di Gorontalo untuk mendorong peningkatan produktivitas serta nilai tambah bagi petani di Gorontalo. Yang belum optimal pengolahannya kita optimalkan dengan teknologi, ya, dan juga tentunya harus kita dampingi pembinaan, ya, pembiayaan betul. Sudah kita sediakan pembiayaan untuk kredit usaha rakyat secara nasional itu 253 triliun. Nah, dan di sini potensinya besar. Dari Provinsi Gorontalo, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bersinergi dan melakukan kerjasama dengan DPR RI dalam mengidentifikasi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam pengalokasian dana alokasi khusus atau DAK. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Barat, anggota Komisi 11 DPR RI Agun Gunanjar menyoroti pengalokasian DAK yang tidak berdasarkan mekanisme dan formula penghitungan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Untuk itu, Agun mendorong sinergi antara DPR dan BPK dalam melakukan pengawasan penggunaan DAK dan dana transfer daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan maladministrasi oleh pemangku kepentingan di daerah. Bagaimana fungsi pengawasan parlemen dengan fungsi audit BPK itu bersinergi sehingga keberadaan wakil rakyat itu bisa mengecek alokasi anggaran transfer ke daerah itu sampai kepada kabupaten kota. Sehingga ketika anggota dewan yang ada dari masing-masing dapil turun ke bawah itu bisa mengontrol secara langsung. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 11 DPR RI Eki Awal Muharam yang mendorong BPK bersinergi dengan DPR RI dalam melakukan pengawasan penggunaan DAK untuk memastikan setiap penggunaan anggaran di daerah tepat guna dan tepat sasaran. Dengan begitu, target pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dapat tercapai. Karena Jawa Barat ini merupakan kontributor tertinggi di dalam PDB kita, kemudian juga penduduknya adalah terbesar di seluruh Indonesia, karenanya kesuksesan Jawa Barat dalam menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi akan berpengaruh kepada pemulihan ekonomi secara nasional. Dari Jawa Barat, Akbar Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Pimpinan DPR RI meminta semua aparat kepolisian Indonesia mengedepankan sifat humanis dalam setiap tindakan yang diambil. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menanggapi aksi polisi di Kabupaten Tangerang yang membanting pendemo dalam peringatan HUT ke-389 Kabupaten Tangerang baru-baru ini. Dasko mengingatkan Polri untuk menekankan prosedur tetap atau protap kepada setiap polisi yang bertugas. Protap tersebut juga harus mengatur dengan detail standar operasional prosedur atau SOP penanganan polisi ketika menghadapi peserta aksi demonstrasi untuk mencegah insiden serupa terulang di kemudian hari. Kita minta kepada jajaran kepolisian untuk kembali menyegarkan kepada aparatnya protap soal penanganan demo sehingga kita harapkan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Sufmi Dasko menyerahkan sepenuhnya investigasi insiden tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Mabes Polri dan jajaran Polda Banten. Dasko juga mengimbau semua pihak menghormati keputusan yang nantinya ditentukan.
Dan kita harapkan agar aparat yang di seluruh Indonesia juga bersifat humanis. Namun apa yang terjadi di Tangerang ini kita tahu bahwa selain polisi yang melakukan sudah minta maaf, Kapolda, Kapolres juga sudah minta maaf, dan saat ini sedang diproses di Propam Polda Banten maupun di Mabes Polri. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel berkomitmen mengkampanyekan produk budaya Karawo untuk mendorong berkembangnya UMKM di Gorontalo sehingga bisa menjadi budaya nasional. Dalam kunjungan kerja ke daerah pemilihan di Gorontalo, Rahmat Gobel mengatakan Karawo merupakan produk UMKM khas Gorontalo yang harus terus dikembangkan. Dengan adanya desain Karawo yang modern dan meningkatkan strategi pemasaran, produk kain Karawo akan mampu bersaing menjadi produk nasional bahkan mendunia. Namun harus dimulai dari kebanggaan masyarakat Gorontalo memakai kain Karawo. Dan produk ini mempunyai ciri khas dalam membuat kain Karawo ini sendiri. Dan ini ada ceritanya, sejarahnya ada. Nah, dengan apa yang keunggulan yang dimiliki oleh Gorontalo ini, saya ingin mendorong bagaimana produk dari Gorontalo ini bisa menjadi produk nasional seperti batik dan lain sebagainya, bahkan menjadi produk global. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel memahami tingkat produksi dan penjualan UMKM di Gorontalo mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Penyaluran stimulus bantuan UMKM di Gorontalo diingatkan harus tepat sasaran dan tepat guna. Bagaimana kalau tahun depan kita akan membuat satu show besar di Jakarta tentang produk UMKM Gorontalo. Kebangkitan UMKM Gorontalo pasca pandemi COVID. Pemprov Gorontalo mencatat hingga saat ini ada 94.829 UMKM di Gorontalo. Dari Provinsi Gorontalo, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusliayanti beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.